mbak-mbak yang nyeritain orang tuanya. Itu kasih uang ke orang tuanya itu. Saya itu keinget, saya itu relate sama masalah saya gitu, Miss. Kenapa masalahmu? Ya saya kan ya gitu kan, Miss. Dari saya lulus sekolah SMP itu kan saya udah kerja dulu itu di Surabaya, jaga anak gitu kan. Terus setiap uangnya itu yang saya dapat itu saya ya sisihin sedikit buat saya beli pulsa sama jajan gitu, sisanya kan saya kirim ke orang tua. Sampai nikah itu saya kan nikah itu cuma setahun gitu, saya berangkat ke Taiwan gitu kan, Miss. Terus saya sampai Taiwan itu saya lunasi hutang orang tua saya sampai zaman 2018 itu sekitaran 20 tahun. Terus saya juga nabung biaya sedikit buat bulanan ibu saya di rumah gitu kan, Miss. Terus waktu itu saya bilang ke ibu saya, maksudnya ya udah nggak usah berhutang lagi, ya itu hidup apa adanya gitu kan. Maksud saya ya kalau belum mampu ya nggak usah hutang dulu untuk beli barang yang nggak perlu gitu kan, maksud saya. Terus udah gitu kan ya berjalan lagi selama beberapa tahun gitu, terus saya habis kontrak di Taiwan itu saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia itu ya karena waktu itu saya kan sudah nih, terus saya bangun rumah itu kan belum jadi. Jadi saya di Indonesia 2 tahun itu saya berangkat lagi ke Taiwan. Terus ke Taiwan itu ternyata ibu saya itu juga punya hutang lagi, Miss. Ya lumayan banyak saat itu. Dia itu pakai nama keluarganya gitu ya, Miss ya, untuk hutang gitu, kayak pinjol itu loh, pinjam KTP-nya keluarganya itu buat pinjol apa itu loh. Ya udah waktu itu ya udah ya saya lunasi lagi sama kakak saya yang juga kerja di Taiwan. Terus ya setelah itu semua lunas lagi ya, Miss, terus saya itu bilang gini sama ibu saya, ya maaf ya Bu, ini yang maksudnya ya sudah, ini yang terakhir ya gitu. Kalau mau apa-apa itu ya dibicarakan dulu sama keluarga. Kalau ada butuh uang 1 juta 2 juta itu dibicarakan dulu. Ya siapa tahu anak itu ada. Maksudnya saya kan gitu. Maksudnya kalau ada ya nggak usah hutang sampai yang berbunga-bunga banyak gali lubang tutup lubang gitu, maksud saya itu. Terus ya waktu itu memang ya karena saya itu ya dari muda itu kerja gitu, buat bayar hutang aja, Miss, kayak ada rasa capek gitu ya. Terus saya itu ucap gini sama ibu saya, Bu, kalau sampean itu masih kayak gini terus, ya itu kan ngerasa nggak kuat ya. Aku lebih baik tak mati aja lah, Bu, aku udah nggak kuat, ibaratnya kan gitu. Itu semuanya itu saya sembunyikan dari suami saya, Miss. Maksudnya masalah sama keluarga sama orang tua saya ini saya tutup rapat, nggak saya perlihatkan ke suami saya. Saya kasih uang untuk bayar hutang, untuk apa itu nggak ada yang saya ceritakan ke suami saya. Dia itu nggak tahu gitu, maksudnya. Terus habis itu setelah hutang yang terakhir itu lunas ya, Miss ya, terus saya itu uh, ngasih uang bulanan gitu sama ibu saya. Maksudnya ibu saya itu kan udah dikasih uang jatah untuk hidup makan itu di rumah itu sama bapak saya itu per minggunya itu kan 600 ya, Miss. 600.000. Terus kakak saya yang juga di Taiwan janda itu kan titip anak satu, itu per bulannya itu dikasih 1.500.000 dari kakak saya untuk makan anaknya itu yang dititipkan sama ibu saya. Terus saya itu bilang gini, ya wes saya bantu-bantu, kalau ada kurangnya 10-20 ribu, ibaratnya kurang makan sedikit, itulah per bulannya itu 1 juta. Asal ya kalau maksudnya ya nggak usah yang
mewah-mewah lah. Kalau kehidupan di rumah kan ya uang segitu kan kalau buat makan ya kiranya kan ya cukup ya Miss ya sampai sekitaran 4 juta lebih itu maksud saya kan gitu. Nanti kalau ibu ada kepinginan kayak kemarin pengen apa renovasi rumahnya atau apa dibicarakan nanti kalau anak punya rezeki dari uang yang saya sisihkan sedikit dari yang nggak dilihat suami saya itu kan bisa buat nanti bantu apa keinginannya ibu maksud saya kan gitu ya Miss. Terus terus ini tuh ya Miss ya kemarin itu sebelum lebaran itu ya itu ada lagi hutangnya gitu Miss. Oke. Hutangnya itu ada lagi Miss ternyata itu terus aku kan nggak tahu aku kita Bu udah nggak usah kerja capek-capek ya kan yang penting cukup makan kan ibu udah sering sakit-sakitan ya Miss jadi aku kok nggak tega gitu ngeliat dia kerja capek-capek nggak usah lah kerja capek-capek terus dia itu tetap kerja gitu loh maksudnya kok kenapa kok udah dikasih uang kok tetap kerja terus aku itu nggak sengaja itu ucap gini apa tanggungannya sampai itu banyak atau Bu kok sampai sakit pun sampai paksakan untuk kerja bukan bilang gitu dia itu diem nggak ngomong apa-apa terus dari situ itu aku timbul kecurigaan apa ibuku punya hutang lagi aku kan gitu ya Miss terus akhirnya aku itu tanya-tanya ke orang yang dulu dihutang-hutangi itu tak tanya satu-satu ternyata iya Miss dia pakai namanya orang-orang lagi. Oke. Aku tuh ya terus aku coba tanya ya baik-baik ke ibuku terus apa sampean punya hutang lagi aku bilang katanya dia sampai jadi orang buat hutang itu gitu loh Miss aku ya Allah kok ini kok terjadi lagi ya pikirnya gitu aku udah seneng-seneng ini nata kehidupanku rumah tanggaku sama suami kok ibu kok kayak gini lagi aku kan terus dia itu bilangnya sama orang-orang itu gini Miss jangan sampai bilang ke anakku ya nanti aku di istilahnya kalau bahasa Jawa dilok-lok nih dituding-tuding diseneni kan kayak gitu aku sakit hatinya itu bukan karena ya ada kecewanya ya Miss karena tahu punya hutang lagi segitu banyaknya itu tapi lebih sakit itu ya Allah aku dari muda aku kerja bantu orang tua gitu terus di luar sana ngomong kok ya Allah kok aku sing dilok-ilokno katanya aku sing kok maksudnya segitu kejam sama orang tua sampai duding-duding sampai apa itu loh kata-kata ya mungkin dia keingat kata-kata yang waktu dulu kalau sampai ada hutang lagi aku mau bunuh diri itu loh Miss mungkin dia itu takutnya itu kayak gitu terus sekarang itu aku milih diam Miss maksudnya diam itu ya wes lah kalau ibu nggak mau bilang hutangnya berapa di mana aku ya wes diam aku pura-pura nggak tahu aku pura-pura maksudnya ya wes aku diem terus nggak mau tahu gitu lah istilahnya ya Miss terus aku tadi siang itu lihat itu ada mbak-mbak yang ayahnya minta uang 500 minta 3 juta dikasih 500 tuh aku terus keinget sama masalahku ini aku kalau aku sekarang ini diemin orang tua aku kayak gini tuh apa aku terlalu tega tuh Miss apa aku terlalu jahat itu maksud aku. Oke, satu hal, jahat dan tidaknya hanya kamu yang tahu. Tetapi membenci orang tua itu menurut saya salah. Iya, kamu boleh ngeblok mereka ya karena biar kamu juga waras ya. Karena tentunya jika kamu menerus-neruskan wong tua dolanan duit utang-utang gak jelas, itu akan menjadi kebiasaan. Tapi ingat, eh, saya nggak tahu, saya nggak paham ya tentang keluargamu. Saya cuma pingin bilang, saat ini kamu kerja di mana sih saat ini? Saya di Taiwan nih. Oke, di Taiwan. Satu hal, gajimu 10 juta. Apa salahnya sih ngirim uang 500 sama dia? Walaupun kamu selama ini sudah bayarin utangnya, ya anggap aja itu bayar uang susu, itu aja sih.
Jadi kamu ngeblok Kalau boleh? saya itu Kalau ngeblok boleh? iya, enggak. Aku tuh enggak ngeblok, Miss. Cuma aku diemin itu seolah-olah aku nggak tahu kalau dia punya hutang. Cuma Bener. komunikasi tiap hari itu selalu ada. Terus ya tetap ngomong seperti biasa gitu tetap ada. Terus tiap bulan itu aku juga masih kirim untuk dia jatah makan itu 1 juta, Miss. Memang kalau Hmm. dari aku itu 1 juta. Hmm. Tapi eh, aku keinget hutangnya yang segitu banyak lagi tuh kayak ya ibaratnya gini Kak, aku tuh udah membangun pelan-pelan duniaku gitu ya. Terus lihat orang tua itu hutang segitu banyak. Kalau istilahnya gini, kalau aku nggak bantu kan kasihan orang tuaku. Kalau aku terjun lagi untuk ini, terus aku itu nikah udah 10 tahun, aku belum punya anak, maksudnya aku belum bisa kumpul sama suamiku di rumah gitu. Maksudnya itu aku tuh ya pengen di rumah pulang hidup tenang gitu. Tapi kalau aku pulang nanti gimana orang tuaku? Aku tuh mikirnya bingung di situ gitu loh, maksudnya itu aku tuh harus gimana ya, kadang itu mikirnya gitu. Satu sisi aku itu berat sama rumah tanggaku, sisi lainnya aku juga kasihan sama Pertanyaan orang saya, utang itu tuaku. buat apa dan berapa banyak jumlahnya? Ya nggak tahu loh, Miss, ke orang Lain kamu nggak dia tahu ya ngapain kamu mikir? Oh kamu nggak diajak kok kepo. Ya udah biarin aja, oh kamu nggak diajak kok. Dia kan nggak minta apa-apa dari kamu, dia minta kiriman itu aja, tidak memaksa kamu. Terus kenapa kamu yang heboh sayang? saya itu kasihan loh, Miss. Nah, itu kakinya sering sakit, kerja itu sampai diseret-seret loh, Miss. Ya, itu konsekuensinya orang yang suka utang. Terus iya nggak boleh dong. Nah, saya kira ibumu minta dilunasin semuanya kan enggak, dia berusaha sendiri, bekerja sendiri. Enggak, Ya iya udah, dia itu ya udah. Mungkin ada orang yang punya utang bahagia hidupnya, kan kamu nggak tahu. Ada orang punya utang malah semangat hidupnya. Wong dia nggak minta bantuan sama kamu kok. Paham nggak maksud saya? aku juga mikirnya gitu, Miss. Cuma kayak di hati aku itu kayak maksudnya kasihan gitu mikir kayak gitu nanti kalau sampai terjadi apa-apa gitu sampai maksudnya ya sampai dia sakit atau gimana ya namanya orang tua, Miss, aku pengennya Yang dia sakit itu itu kamu, sehat panjang yang sakit itu umur. kamu, yang depresi kamu. Wong dianya baik-baik saja, dia semangat hutang, semangat bayar kok. Kamu yang baperan. Wong ibumu baik-baik saja, bapakmu baik-baik saja. Kan mereka tidak minta kamu. Ngapain kamu ingin mengakhiri hidup? Apa? Kan malah jadi kepikiran wong tua. Iya kan? Dia nggak minta apa-apa dari kamu, Iya. sayang. Kamu yang menurutku kebanteran mikirnya. Ada orang yang punya utang itu malah semangat hidupnya, ya biarin toh. Oh dia nyantai-nyantai aja. Terus maumu apa? Kalau kamu capek ya pulanglah. Jangan nyalahin orang tuamu. Orang tuamu tidak melibatkanmu kok. Kamu itu overthinking sayang. Over kamu sayang. Soalnya saya itu mikirnya gitu, utangnya udah banyak banget tuh, Mika. Saya itu mikir terus itu tuh dia itu enggak bapak saya itu nggak tahu tentang ini semua gitu loh, Miss. Dia itu ditanggung sendiri. Terus kiranya kalau nominal segitu banyak itu kiranya kalau dia itu kerja kalau sampai saya udah pulang nggak ada kemasukan dari saya per bulannya 1 juta itu, terus dia itu dapat uang dari mana untuk bayar itu semua gitu. Aku mikirnya itu sampai ke situ, Miss. Kalau menurut saya, kamu kebanteran nek mikir. Orang tuamu aja nggak heboh. Dia Ya nggak minta itu. sama kamu. Iya, Miss. Dia itu kalau bilang ya gitu, dari dulu juga utang-utangnya yang dulu-dulu yang pernah saya bayar itu, dia juga bilangnya ya gitu. Aku lo nggak pernah minta, aku lo nggak pernah apa istilahnya aku nggak pernah nyuruh kamu buat lunasi utang-utangku. Ya memang dia bilangnya kayak gitu, Miss. Tuh loh. Memang adalah dulu itu ucapan dia kayak gitu. Cuma ya mungkin
Itu istilah, ya wes lah ini baktiku untukmu, gitulah maksudku. Ya wes, kalau semua udah beres itu ya wes, hidup sing nedon trimo, ibaratnya gitu. Makan ya seadanya, yang penting ya bisa makan, alhamdulillah. Tapi nyatanya ya kayak gitu lagi loh, Ya Miss. karena Aku dia hobinya utang, dia sendiri yang bayar, mulu nasi ya utang meneh. Mulu nasi ya utang meneh. Dia wis beno jarno nak. Iya kan? Wis bene. Sik tak takoki. Ibumu kan gak minta dibayari utangnya. iya, nggak Lah minta, iya Miss. wis. Karena dhek iku wis Kasihan, tuman, Miss. Nak. Dhek iku wis tuman, tuman Eh, utang. Lah ndek eh, utang dhek iku wis eh, semangat. Kenapa? Kamu kecewa banget dengan keadaan? Enggak, Miss, aku itu kasihan ya ngeliat dia kayak gitu, itu aku kasihan. Tapi aku di satu sisi itu ya aku yang mikir ya itu rumah tanggaku juga gitu loh, maksudnya Miss, aku kasihan kamu di umurmu yang segitu masih harus kerja kayak gitu buat bayar utang gitu, maksudnya itu aku nggak mau ibuku itu sampai, maksudnya amit-amit masih muda, aku masih butuh dia gitu loh, Miss. Aku masih mau lihat dia lama di dunia gitu loh, maksudku, Miss. Tapi kok maksudnya kok hidupmu ini kenapa tuh kok wes wes ibaratnya anak pengen menak nih kok pengen sorong gitu loh, maksudnya kok kayak gitu membebani hidupmu sendiri gitu loh, maksudku itu, Miss. Kamu bertanya kenapa ibumu membebani hidupnya sendiri. Benar nggak? Iya. Sekarang saya nanya sama kamu. Itu urusan orang lain di bawah kemendali kamu. Pertanyaan saya ke kamu. Kenapa kamu membebani hidupmu dengan beban orang lain? Karena Ya ibumu karena melakukan itu sama kayak kamu sekarang. Sama, apa yang kamu lakukan itu sama dengan dia. Dia membebani hidupnya, kamu juga membebani hidupmu, sayang. Ngerti nggak? iya. Ya, Kamu sedang Miss. membebani hidupmu sendiri, sayang. Aku juga kadang itu banyak yang ngomong kayak gitu, ya wes, wes maksudnya ya wes lah, kalau dia nggak minta bantuan ya wes biarin, ya wes biarin. Iya, sehari 2 hari 1 bulan itu aku bisa ini melupakan, maksudnya ya ini melupakan masalah ibuku ini, terus pura-pura nggak tahu gitu ya. Iya bisa, Miss. Cuma kadang-kadang terus aku tadi kan ya aku sering lihat itu mbak-mbak yang punya masalah di channelnya Miss Yuni ini gitu, terus tadi itu kok apa ibaratnya ngasih uangnya ke orang tuanya gitu kok, kata-kata Miss Yuni kan maksudnya ya kalau kita masih bisa membahagiakan orang tua ya maksudnya dibahagiakan. Terus aku tuh ngerasa di hati kecil, apa aku kalau aku bertindak kayak gini, sikap acuh tak acuh itu, apa aku itu ya termasuk dari di golongan yang maksudnya ya itu, Miss, nggak berbakti gitu maksudnya sama orang tua gitu, maksudku. Nah, Oh, ini aku sebentar, sebentar, merasa kayak sebentar, sebentar, gitu. sebentar, sebentar, sebentar. Saya sedang bercerita dengan seseorang yang dimintain 3 Mm-mm. juta cuma ngasih 500. Dan yang Iya. ngasih kan suaminya. Sebentar, saya kasih tahu Mm-mm. kamu. Cerita hidup orang lain itu tentang orang lain. Dan belum tentu sesuai dengan ceritamu. Kenapa kamu masuk dalam cerita orang lain, sayang? Iya, Jika aku itu bukan ngerasa kamu, kayak aku ngapain? anak durhaka ya, Miss. Itu loh maksudku, karena ngebiarin orang tua aku susah-susah kayak gitu. Itu maksudku itu. Aku tuh ngerasa apa aku apa yang aku tindakan ini sekarang ini salah gitu loh, maksud aku itu, Miss. Karena saya tidak ada terlibat dalam keluargamu, saya tidak pernah berani mengomongkan kamu salah, dia benar, kamu benar. Intinya adalah selagi dia masih hidup mengabdilah. Tetapi orang itu harus tahu batasan dan tahu diri. Ya kalau kamu tidak mampu, lepaskan, sayang. Nggak ada siapapun yang minta kamu di pikiran orang lain. Tahu nggak kenapa kamu tidak bisa punya anak untuk saat ini? Tahu kenapa? Karena beban orang lain kamu pikirkan. Jadi bebanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa menerima beban baru dari Tuhan, sayang? Bebanmu di luar terlalu banyak.
Hmm. Kamu takut inilah pulang Indonesia nggak punya uang, apa yang tidak ada? Jika kamu sudah siap pulang, semua udah di tangan Tuhan, rencana Tuhan. Hah? Benar gak sayang? Iya. Kamu mikirnya yang aneh-aneh sih. Hmm. Hmm. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kalau kamu mau ngasih, ngasih aja. Kalau kamu nggak mau ngasih, jangan dikasih. Karena percuma kita ngasih seseorang, bayarin utang orang tua, tapi kamu nggak ikhlas, biarkan dia dengan caranya. Ngerti? Iya, Miss. Karena Iya. pikiran ibumu belum tentu sesuai dengan harapanmu. Kamu tidak tahu apa yang dipikirkan ibumu. Wong Iya, nyatanya kamu Miss. cuman ngasih cuman 1 juta kok. Karena banyak orang tua yang memang seperti itu. Dia itu semangat hidup kalau dia punya utang dan kerja, ya udah biarkan. Jadi jangan berlebihan pada dirimu sendiri ya sayangnya. Jangan terlalu jahat pada diri sendiri ya sayangnya. Ya. Iya, Miss. Berarti ibaratnya kalau seumpamanya ya wes saya beban ini saya lepaskan. Terus saya kan tahun depan ini udah habis kontrak. Ya alhamdulillah saya sama suami kan udah ada rumah buat ditempati. Suami di rumah juga kerja. Berarti kalau ibaratnya saya itu pulang terus saya nata lagi kehidupan rumah tangga saya. Terus saya maksudnya ya acuh tak acuh sama urusan ibu saya tentang uang dan hutang itu tadi, berarti ya saya kayak gitu tuh ya gimana ya Miss, kayak saya bersikap kayak gitu itu nggak apa-apa ya Miss gitu loh, maksud saya itu Sebentar, hati sebentar. kecil saya itu bilang itu Saya nggak. tidak tahu apa yang kamu berikan pada orang tuamu. Selagi kamu punya, berikan. Tetapi ingat, jangan memberikan piring kosong pada orang lain. Artinya adalah jangan memberi harapan palsu. Jika kamu Oh. sendiri tidak ada yang kamu makan, nggak mungkin kan kamu ngasih orang tuamu, kecuali kamu bodoh. Ya, yang penting kamu kenyang dulu, yang penting kamu bahagia dulu, baru bisa membahagiakan ibumu. Lawang kamu yang nangisan, kamu aja kecewaan, gimana mungkin ibumu bahagia? Selesaikan dirimu sendiri. Kalau kamu bisa bahagia, ya bahagia. Ngerti? Iya Miss. Jangan terlalu over pada diri sendiri. Ngerti? Ya Miss. Ya, itu loh Miss, maksudnya itu saya overthinkingnya itu kayak bayang-bayang, aduh ini saya maksudnya ya dulu sampai yang pertama kan sampai 24 juta lebih, terus yang kemarin itu hutang Mbak, yang baru Samen lunas sudah itu. Samen ulangi, coba Samen dengar lagi rekamannya ya. Intinya Iya. satu, kalau kamu pulang, pulang aja. Ngapain kamu mikirin masa depan? Yang penting kamu sudah berusaha dan berdoa. Perkara keputusannya ada di tangan Tuhan. Siapa tahu di ibumu ada di sampingmu, malah dia nggak punya utang. Hah? Kenapa kamu selalu Iya ngungkit Miss. masa lalunya dia? Ya udah biarkan. Ngerti? Soalnya saya takut itu keulang lagi, terus nggak bisa mbak saya itu Miss. Itu urusan dia Soalnya sama sama nominalnya sama udah tidak kehidupannya. lagi. Itu urusan dia sama kehidupannya, sayang. Sudah paham belum? Miss, Iya. Sudah paham belum, sayang? berarti iya Miss. Heeh. Itu ya, ya itu maksudnya beberapa bulan terakhir itu ya yang saya galauin itu ya Miss, kalau saya pulang gimana, kalau Balik saya lagi tetap kan? bertahan ya Balik gimana. lagi kan? Iya, oh Balik lagi, kata-katamu aduh. kembali lagi. Saya nggak bisa berbicara dengan orang
Berkali-kali saya katakan, itu pikiranmu. Iya, Kamu seolah-olah ngatur iya Tuhan. Miss. Kalau aku di Indonesia aku nggak kuat Tuhan. Belum dijalani kok. Emangnya kamu yakin kamu sampai di tahun depan? Emang kamu yakin ibumu juga sampai di tahun depan? Kenapa mikirnya terlalu jauh sih? Hari ini aja belum tentu kita bisa menyelesaikan hari ini. Bahagialah diri sendiri baru bisa membahagiakan orang lain. Mikirnya kejauhan sih. Apa yang terjadi hari ini itu karena kemarin. Dan apa yang akan terjadi besok itu karena hari ini. Itu aja saya ingin bilang. Iya Miss. Pulang mah pulang aja, apa yang dipikirin. Nggak selamanya kamu akan tinggal di luar negeri, sayang. Ngerti? Iya Miss. Jangan terlalu jauh. Kerjakan apa yang di Taiwan, perkara di Indonesia. Kita jalani. Paham? Iya. Ada yang lain lagi, sayang? Enggak Miss, makasih ya Miss. Ya wes, semangat. Iya. Iya, I love sarannya you. Miss Yulia. I love you. Makasih ya Miss. Ya, I love you. Saya tidak tahu, saya tidak paham dengan pikiran kalian. Kalian itu terlalu ketakutan dengan masa depan, ketakutan dengan bayang-bayang sendiri. Belum tentu juga kita nyampe kok di bulan depan, di tahun depan, atau 10 tahun ke depan. Jadi, saya nggak tahu harus berpikir apa dan bagaimana ya teman-teman ya. Jangan terlalu jauh dengan pikiran sendiri. Jangan izinkan otak kita itu bekerja keras dengan sesuatu yang di luar rencana kita. Jalanin aja. Jalani. Hidup ini bukan milikmu. Hari ini aja kamu tidak bisa memprediksikan apa yang terjadi. Jadi buat teman-teman, saya secara pribadi saya tidak bisa mengasih tahu seperti apa dan bagaimana. Jalani hidup ini. Ketakutan akan hari esok itu memang sangat berbahaya bagi diri sendiri. Akhirnya nggak semangat. Iya, terima kasih ya sudah diinfokan tadi tentang pemulangan jenazahnya si Rio ya. Terima kasih informasinya ya. Jadi jangan sampai kalian tuh punya pikiran cupet. Bener nggak? Aku sampai ngantuk. Oke, buat teman-teman tadi yang tetangga Miss, oh ya udah kita sama-sama bantu doa ya untuk si Rio ya. Betul Miss. Soalnya tadi saya tuh siang tidur lama ya Mbak ya. Ya, yang ngantuk silakan tidur wes gak apa-apa. Tadi terima kasih juga yang sudah hadir dari Itali tadi. Oke, teko Itali bareng tuh arek-arek iki. Tunggu sebentar ya. Lanjut Miss. Saya dari Indo Kalimantan Miss. Oke, siap. Terima kasih sekali ya yang sudah hadir semuanya. Bajunya nggak ganti Miss lo ngopo aku teh ganti. Orang di duit. Orang tak umbah iki mau tak tanggi pas live talk mana aku metu tak cepot. Hah? Ya Allah Gusti yo ono sing tengen klambine gak ganti Miss. Hah? Saya ono sing telepon. Loh kok mati? Diangkat mati opo sih? Aku luwe rek. Halo? Halo, Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.